volume benda putar dengan menggunakan rumus integral. Di video kali ini, saya akan membaginya menjadi dua permasalahan. Yang pertama, jika suatu kurva atau garis mengelilingi sumbu X, dapat dilihat dari gambar berikut ini. Diketahui, kurva tersebut yaitu Y sama dengan Fx dengan A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Diketahui, jika suatu kurva Y sama dengan Fx diputar mengelilingi sumbu X, maka akan terbentuk suatu bangunan ruang atau dimensi 3 yang tentunya memiliki volume seperti berikut ini. Nah teman-teman, seperti inilah gambarnya. Cara bagaimana menentukan volume benda putar yang terbentuk dari kurva ini, yaitu kita dapat menggunakan rumus integral. Kurva Fx, volume yang terbentuk adalah volume sama dengan V integral A sebagai batas bawah sampai B sebagai batas atas dikali Fx kuadrat dikali dx. Yang kedua yaitu jika suatu kurva atau garis mengelilingi sumbu Y, dapat dilihat dari gambar berikut ini. Diketahui jika kurva X sama dengan Fy diputar mengelilingi sumbu Y, maka akan terbentuk suatu bangun ruang ataupun dimensi 3. Untuk menentukan volumenya dilakukan hal yang sama. Volume sama dengan V integral A sampai B Fy kuadrat dikali dy. Nah, seperti ini teman-teman rumusnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar contoh soal dari volume benda putar dengan menggunakan rumus integral. Contoh soalnya adalah diketahui Y sama dengan 6 dikurang 2X, yang berarti dia berputar mengelilingi sumbu X dengan batas X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3. Dengan catatan B sama dengan A. Dilihat dari soal tersebut, jika B sama dengan A, berarti B sama dengan 3 dan A sama dengan 0. Yang ditanya adalah berapa sih volumenya? Maka sekarang kita akan menjawab soal ini. Rumusnya yaitu volume sama dengan V integral A sampai B Fx dikali dx. Masukkan angka-angka yang telah diketahui sama dengan V integral 0 sampai 3 Fx-nya yaitu 6 dikurang 2x kuadrat dx. Maka dijabarkan menjadi V integral 0 sampai 3 6 bagi 6 pangkat 2 yaitu 36, kemudian 24x dikurang 4x kuadrat kali dx. Teman-teman, pasti sebagian ada yang bertanya, dari mana sih mendapatkan 24x ini? Dan bagaimana mendapatkan ini semua? Yaitu dengan ketentuan rumus A ditambah B kuadrat itu dijabarkan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Dari sinilah teman-teman mendapatkan ini. Integral 36x dikurang 24 per 2x pangkat 2 ditambah 4 per 3 x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 3 sama dengan integral 36x dikurang 12x pangkat 2 ditambah 4 per 3x pangkat 3 integral 0 dengan batas 0 sampai 3 dengan integral 36x kita ganti menjadi 3 dikurang 12 3 pangkat 2 tambah 4 per 3 pangkat 3 dikurang kita ganti x menjadi 0. 36 kali 0 dikurang 12 kali 0 pangkat 2 ditambah 4 per 3 0 pangkat 3. Selanjutnya sama dengan integral 108 dikurang 108 ditambah 36 dikurang 36 kali 0 dikurang 12 0 pangkat 2 ditambah 4 per 3 0 pangkat 3. Ini jawabannya 0 ya teman-teman. Sama dengan
108 dikurang 108 adalah 0. Jadi tinggal 36. Maka 36 dikurang 0 sama dengan 36 yaitu satuan volume. Nah teman-teman, seperti inilah menentukan volume benda putar menggunakan rumus integral. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hubungan sisi pusat dengan panjang busur lingkaran. Perlu kita ketahui bahwa busur adalah bagian dari keliling atau tepi lingkaran. Baik, sini saya akan menggambarkan lingkaran, begitu ya teman-teman. Misalnya ini ada lingkaran, ya. Terus ada titik. Kita buat titik. Di sini kita buat titik A dan di sini B. Oke, baik. Misalnya ini ada lingkaran ya, teman-teman. Terus ada titik. Ini adalah di antara di sini. Ini adalah tepi titik A dan B. Ini bisa dinamakan busur AB. Maka perlu kita ingat bahwa makin besar sudut pusatnya, makin panjang juga busur yang terbentuk. Lalu bagaimana kita menentukan panjang busur lingkaran? Tadi kan kita sudah buat ini bagian dari keliling lingkaran. Terus busur ini adalah sama pusat sudutnya. Berarti kita sudah mengetahui panjang busur, kita tinggal lakukan perbandingan. Dan perbandingan ini bisa kita tuliskan panjang busur AB dibanding keliling lingkaran penuh. Sama juga dengan pasti sama sudut pusat AB dibanding satu lingkaran. Dan lalu kita perlu ketahui bahwa satu lingkaran itu 360 derajat. Saya tidak tuliskan. Maka panjang busur AB akan sama dengan sudut pusat A OB dibagi 360 derajat ini. Dikali keliling lingkaran. Kalau kita ingin lebih mengingatnya dengan simpel dan supaya lebih diingat, itu kita buat rumus panjang busur AD sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat dikali 2QR dikali 2QF 2VN. 2VN ini adalah keliling lingkaran.
Oke, supaya kita lebih paham, kita akan mengerjakan soal. Soalnya adalah tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 30 derajat dan jari-jarinya 21 cm. Baik, langsung kita kerjakan. Tadi kan yang ditanya panjang busurnya AB. Sudut pusatnya tadi 30 derajat. Jari-jarinya 21 cm. Nah, kita hitung keliling lingkaran penuhnya. Yang tadi rumus keliling lingkaran 2 VN. Keliling lingkaran ya, teman-teman. Kita mencari keliling. Sama dengan tadi rumusnya 2 VN. Sama dengan 2 dikali, karena ada pesak dari bukinya adalah 22/7. Ini adalah ketentuan ya teman-teman. Dikali R-nya tadi 21 cm. 21. Baik, ini bisa katakan 3. Baik, 2 dikali 22 dikali 3 sama dengan 132. Nah, kita kan sudah dapat ini kelilingnya, baru kita akan mencari tadi panjang sudut pusat per 360 derajat dikali 2 VN, yaitu tadi sudut pusatnya 30 derajat per 360 derajat dikali kelilingnya tadi 132 sama dengan 132 ini dibagi dengan 12, kita dapat hasilnya 11. Dan kita jangan lupa buat satuannya cm. Jadi panjang dari busur ini adalah 11 cm. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan integral dalam fisika atau sains. Nah, dalam penerapan integral dalam fisika atau sains itu berada pada bidang usaha. Menjelaskan penerapan integral dalam bidang usaha. Nah, sebelumnya kita harus ketahui bahwa usaha dan energi itu memiliki hubungan, di mana energi didefinisikan sebagai sebuah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, usaha termasuk ke dalam besar skala dan merupakan perkalian titik antara daya dan perpindahan. Maka dapat dirumuskan B sama dengan B sama dengan F dikali S, di mana rumus energi dan rumus usaha itu sama, yaitu F dikali S atau gaya dikali jarak. Nah, andaikan benda digerakkan sepanjang sumbu X dari titik X sama dengan A ke titik X sama dengan B dengan gaya Fx, misalnya grafik Y dan X. Di sini X sama dengan A, di sini X sama dengan B. Nah, bila perubahannya kontinu, maka kerja yang dilakukan untuk menggerakkan benda dari titik X sama dengan A ke X sama dengan B adalah W sama dengan integral A menuju B Fx dikali dx. Nah, sekarang kita tinjau total usaha, yaitu usaha yang dilakukan oleh semua gaya yang bekerja pada benda lebih dari satu dimensi, dan kita jumlahkan menurut komponen-komponen produk skalarnya. Dan kita merumuskan W sama dengan integral A menuju B dari Fx dikali dx ditambah Fy dikali dy
ditambah fz dikali dz. Oke, selanjutnya saya di sini akan menerangkan mengenai pengaplikasian integral pada tugas, di mana dengan menggunakan hukum Cook yang berlaku dalam fisika, yaitu daya Fx yang diperlukan untuk menarik tugas sejauh x, yaitu F sama dengan minus K dikali delta X. Karena daya F berlawanan dengan perpindahan delta X, maka W sama dengan minus F dikali delta X, atau W sama dengan minus Kx dikali delta X. Nah, dengan menggunakan integral, maka rumus umum yang kita gunakan yaitu W sama dengan integral X1 menuju X2 dikali minus Kx dikali dx. Dapat kita sederhanakan menjadi minus K integral X1 menuju X2 X dikali dx. Kita sederhanakan lagi menjadi minus K dikali X kuadrat per 2 menjadi minus setengah K kali X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat. Sehingga usaha yang diperoleh oleh tugas adalah W sama dengan minus setengah K dikali X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat. Contohnya adalah sebuah balok bermasa M di atas meja licin diikat pada ujung sebuah pegas mendatar dengan tetapan gaya K. Pegas ditekan pada posisi X sama dengan minus 1 ketika dibebaskan balik. Balok bergerak bola-balik sepanjang meja licin, maka tentukan usaha balok ketika melalui titik keseimbangan X sama dengan 0. Usaha yang dilakukan dari pegas pada balok untuk berpindah dari X1 yaitu minus A ke X2 sama dengan A adalah W sama dengan integral X1 menuju X2 dikurang Kx dikali dx. Kita masukkan angkanya menjadi minus K integral minus A menuju A X dikali dx menjadi minus K dikali A kuadrat per 2 sama dengan minus setengah K dikali A kuadrat dikurang minus A kuadrat sama dengan minus K A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan minus setengah K dikali 2A kuadrat sama dengan minus K dikali A kuadrat. Soal nomor 2 itu sama seperti pengerjaan nomor 1, yaitu sebuah balok bermassa M di atas meja licin diikat pada ujung sebuah pegas mendatar dengan tetapan gaya K. Nah, pegas ditekan pada posisi X sama dengan minus 4 ketika dibebaskan balik. Balok bergerak bolak-balik sepanjang meja licin. Maka, tentukan usaha balok ketika melalui titik keseimbangannya. Nah, usaha yang dilakukan oleh pegas pada balok untuk berpindah dari X1 sama dengan minus 4 menuju X2 sama dengan 4 adalah W sama dengan integral X1 menuju X2 dikali Kx minus Kx dikali dx. Nah, karena X-nya memiliki nilai, maka K-nya adalah minus 2200 N per M kali integral minus 4 menuju 4 X dikali dx. Ini menjadi minus 200 N per M kali X kuadrat per 2 sama dengan setengah K kali 4 kali 10 pangkat minus 2 M
kuadrat dikurang 4 kali 10 pangkat 2 M kuadrat minus. Nah, ini dihasilkan menjadi M. Ini disederhanakan menjadi setengah 200 M per M dikali 32 kali 10 pangkat 2 M kuadrat. Nah, ini menjadi minus 32 kali 10 pangkat 6. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan integral dalam bidang fisika atau sains.